Kami santri Nazatul Tulab kelas 7E kelompok 6 terdiri dari Sela, Christina Ramadhani, Linda Izzatul Nabila, Khairi Nisa, Salman Wijana, Nafizat Raska Rifai akan mempresentasikan tugas IPS 2 dengan judul menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer kubik, sektor maritim kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor dasar. Padahal jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton atau tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun dan perikanan tangkap di perikanan darat, danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton per tahun. Sisanya 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan pawai, tampak, walaupun budidayanya berairan tawar darat. Potensi sumber daya alam yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhkan kebutuhan manusia, namun sering dengan bertambahnya polusi manusia, kebutuhan akan memperbesar daya juga meningkat, sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumber daya dan menguji degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang teragam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi sementara. Hal ini karena adanya kesalahpahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga dapat dieksploitasi besar-besaran dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dalam perkembangan paradigma pengelolaan perikanan tersebut telah bergeser pada konsep yang berkelanjutan, di mana tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi dan sosial juga menjadi perhatian. Mengingat luasnya wilayah operasi Indonesia, sehingga untuk optimalisasi pengolahan sumber daya perikanan, maka pemerintah menamakan wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perairan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perintahan Nomor 18 Tahun 2014. Wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia mengucapkan wilayah Laut Aru, Laut Maluku,
Arufaru dan Laut Timur bagian timur yang merupakan bagian dari paparan suhu dan secara geografis berbatasan dengan daerah Republik Laut Banda di sebelah utara serta berbatasan langsung dari 3 negara yaitu Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Secara administratif, WPP ini terdiri dari 3 pemerintah provinsi yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku serta 8 pemerintah kabupaten kota meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Merauke, Mampi, Asmat, Mimika, dan Aru Kepulauan Dokumen. Potensi sumber daya ikan Laut Arafura WPP 718 merupakan salah satu perairan tersubur di dunia, sehingga sumber daya perikanan di perairan ini tergolong melimpah, terutama udang dan ikan demersal. Usaha penangkapan udang di perairan ini sudah dilakukan sejak lama, dimulai oleh perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1970-an yang berpangkalan di Sorong dan Ambon. Dalam perkembangannya, basis penangkapan udang di Laut Arafura berkembang ke daerah Merauke, Tual, Benjina, Kaimana, Ambon, dan Kendari. Sumber daya ikan yang terdapat di WPP NRI 718 terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, dan udang. Status pengelolaan perikanan sebagai upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPP NRI 718 telah teridentifikasi beberapa isu yang kemudian dijadikan tujuan dan sasaran pengelolaan yang terlingkup dalam 3 aspek, yaitu sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan ketiga aspek yang menyeimbangkan antara tujuan sosial, ekonomi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang menjadi suatu kesatuan sistem pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan digunakan pendekatan ekosistem. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang estimasi potensi jumlah tangkapan yang diperoleh diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, khusus upaya WPP NRI 718 memiliki potensi sumber daya perikanan sebesar 1.900 ton dengan tingkat pemanfaatan untuk jenis udang, ikan demersal, dan lobster telah mengalami over export. Demikian penjelasan mengenai potensi sumber perikanan laut di Indonesia yang perlu dipahami dengan penjelasan singkat di atas kita, jadi lebih memahami bagaimana pengaruh potensi sumber perikanan laut di Indonesia terhadap kondisi alam dan juga perekonomian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.